kita semua satu kepada Tuhan. Nah, siapa di sini yang percaya kalau kita semua anak raja? Wah, banyak banget yang ngangkat tangan. Kan kelihatan loh di rumah. Oke, sekarang kita sama-sama nyanyikan Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Lambat. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Aduh, belum capek kan? Belum capek kan? Belum. Masa udah capek kan baru lagu pertama. Sekarang kita sama-sama nyanyikan Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sama-sama kita katakan dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekarang siapa yang percaya kalau misalnya Tuhan Yesus itu baik banget sama kita? Angkat tangannya. Wah, banyak banget. Nah, sekarang sama-sama kita nyanyikan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Coba adik-adik nyanyikan lebih keras ya. God is so good. Haleluya. God is so good. God is so good. Is so good to me. Oke, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Ayo, kita siapkan diri kita, kita liput tangan kita tutup mata kita. Ayo adik-adik, kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita singkirkan barang-barang yang mengganggu kita. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
harapan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari kita katakan dari awal, perkara banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Lebih lagi katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ayo adik-adik katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan berdoa Tuhan bersama-sama Tuhan, untuk bangsa kami Tuhan, untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari ini Kau telah berikan kami semua kesehatan. Ayo adik-adik tetap fokuskan diri kalian, tetap tutup tangannya, tutup matanya. Ayo sama-sama kita fokuskan diri kita. Terima kasih Tuhan.
kita berdoa. Tuhan berkati kami, Tuhan, kami sudah selesai memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan sekarang kami ingin mendengar firman-Mu, Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan dan duduk manis. Dan berkati anak-anak sekolah itu, Tuhan, supaya sungguh-sungguh memuji dan menyembah. Dan berkati supaya mereka sungguh-sungguh mendengarkan. Dan berkati Kak Jenny yang memberitakan firman, supaya Kak Jenny bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kalian siapin diri kalian buat firman Tuhan. Shalom semuanya. Nah, hari ini Kak Jenny mau bawain firman. Firmannya tentang apa sih, Kak? Nah, judul firman hari ini adalah si pemalu yang jadi raja. Nah, si pemalu ini siapa sih? Kenapa dia bisa jadi raja? Kenapa bisa? Nah, biar kalian tahu, kalian dengerin aku ya dari awal sampai akhir. Tapi sebelum kita mulai, kita sama-sama lipat tangan kita sama-sama tutup mata kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati terus Tuhan adik-adik yang mendengarkan firman ini Tuhan, supaya bisa terus bertumbuh Tuhan di dalam hati mereka Tuhan, dan mereka bisa duduk diam Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Kau sertai juga bibir hamba-Mu Tuhan, supaya bisa menyampaikan dengan baik Tuhan kepada adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, Kau sertai kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Nah, di sini Kak Jenny punya 2 guling nih. Satu guling yang begini, satu guling lagi yang begini. Menurut kalian Kak Jenny lebih suka yang mana sih? Lebih sering pakai yang mana sih? Nah, jawabannya adalah Kak Jenny lebih suka pakai yang ini. Kenapa sih? Bukannya yang ini katanya lebih bagus ya Kak? Yang ini katanya lebih lama, lebih usang gitu. Nah, aku lebih suka pakai yang ini karena ini tuh lebih nyaman di aku. Aku lebih suka yang ini karena bukan karena fisiknya sih, tapi menurut aku guling ini lebih spesial daripada guling yang ini. Nah, bingung nggak? Kan aku pemiliknya, aku yang nentuin. Nah, adik-adik, ini tuh sama aja kayak Tuhan. Tuhan yang layak memilih kita, bukan kita yang layak memilih Tuhan. Jadi pemilihan Tuhan itu tuh nggak didasarin sama cantiknya kita, sama kehebatannya kita, sama kemampuan kita, tapi semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Mau kalian secantik apapun, mau kalian sejago apapun, tapi kalau misalnya kalau misalnya hati kalian nggak dikasih ke Tuhan, kalian nggak taat sama Tuhan, nah itu Tuhan yang nentuin gitu adik-adik. Sekarang kita masuk ke cerita ya. Ceritanya diambil dari 1 Samuel 9 sampai 11. Nah, kita sama-sama buka Alkitab ya. Jadi sambil dengerin Kak Jenny sambil lihat Alkitabnya, karena cerita-cerita ini diambil dari Alkitab juga. Kalian tahu bangsa Israel kan? Nah, bangsa Israel yang saat itu dipimpin oleh Tuhan, saat itu tuh mereka minta raja manusia, karena mereka ngelihat bangsa-bangsa yang lain punya raja-raja yang kelihatan gitu. Mereka minta ke Tuhan supaya Tuhan memberikan mereka raja untuk memimpin bangsa mereka. Akhirnya dengan berat hati Tuhan mengabulkan permintaan bangsa Israel. Meskipun seharusnya ya bangsa Israel harusnya sudah bersyukur karena mereka dipimpin langsung oleh Tuhan, tapi ternyata mereka malah minta raja yang berwujud manusia, raja yang kelihatan. Dan akhirnya Tuhan memilih seorang pemuda yang namanya Saul. Siapa tadi? Namanya Saul. Nah, Saul ini dipilih Tuhan untuk dijadikan raja buat bangsa Israel. Nah, adik-adik, Saul ini adalah anak Kish. Terus dia adalah seorang kaum Benyamin. Terus Saul ini adalah orang yang paling tampan dan yang paling tinggi di antara
para pemuda di bangsanya. Tapi walaupun penampilan fisiknya dia sebaik itu, bukan berarti Tuhan memilih dia karena fisiknya yang baik. Tapi Tuhan memilih dia karena kerendahan hatinya. Saul ini disebut rendah hati oleh Tuhan karena Saul ini merasa kaumnya yang adalah suku Benyamin itu adalah suku terkecil dari bangsa Israel. Nah, itu udah rendah hati. Terus Saul juga merasa bahwa keluarganya adalah yang paling hina dari semua suku Benyamin. Bayangin, orang serendah hati itu, makanya dia dipilih oleh Tuhan. Suatu hari, Kish menyuruh Saul dan membantunya untuk mencari keledai-keledai betina yang hilang. Nah, akhirnya Saul tuh jalan sama pembantunya. Mereka berangkat sampai yang namanya Pegunungan Efraim. Nah, dari Pegunungan Efraim sampai ke tanah yang namanya Zuf, tanah Zuf. Tapi walaupun mereka udah jalan dari Pegunungan Efraim sampai tanah Zuf, mereka masih belum menemukan keledai-keledai betina yang hilang itu. Kemudian akhirnya Saul mengajak pembantunya untuk pulang ke ayahnya karena dia pikir nanti ayahnya khawatir kalau misalnya dia nggak pulang-pulang. Nah, tapi saat Saul bilang ke bujangnya ini, dia bilang, ayo yuk kita pulang aja yuk, kalau nggak nanti ayah khawatir. Nah, tapi bujangnya ini menjawab Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Pembantunya ini menasihati Saul supaya mereka datang ke abdi Allah aja, biar mereka bisa bertanya tentang keledai-keledai betina mereka yang hilang. Abdi Allah itu apa sih adik-adik? Abdi Allah itu tuh sebuah gelar kehormatan yang ada di Alkitab yang ditujukan kepada para nabi dan pemimpin agama. Itu banyak banget ada di Alkitab. Kalian bisa nanti sambil baca, sambil oh iya nih ada abdi Allah gitu. Dan akhirnya Saul setuju untuk datang ke abdi Allah dan bertanya tentang keledai-keledai betina mereka. Dan akhirnya mereka mencari abdi Allah itu. Dan ternyata adik-adik, abdi Allah yang mereka datangi dan mereka cari-cari itu namanya adalah Samuel. Samuel ini sudah dewasa, jadi dia bisa dikatakan abdi Allah atau nabi Allah. Terus kalian tahu nggak? Karena Tuhan itu hebat banget, Tuhan tahu Saul bakal ke tempat Samuel. Tuhan udah kasih tahu Samuel kalau Saul itu bakal datang ke tempat dia. Tuhan juga kasih tahu Samuel kalau misalnya Saul lah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Terus mereka jalan-jalan ketemu Samuel. Terus akhirnya didatengin, terus ditanya, kamu tahu nggak di mana keledai-keledai betina kita? Akhirnya ditanya-tanya tuh. Kalian bisa lihat di sini ayat 20, 1 Samuel 9 ayat 20. Samuel berkata kepada Saul, adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Di sini kan ada dituliskan, tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Maksudnya, orang Israel kan dari kemarin berdoa kepada Tuhan supaya diberikan raja kan. Nah, Samuel juga tahu kalau misalnya orang Israel mengingini seorang raja. Begitupun Saul. Akhirnya Saul sadar, oh maksudnya aku yang ditunjuk menjadi raja. Tapi akhirnya Saul berkata kepada Samuel, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Nah, pas Saul nanyain gitu ke Samuel, belum jawab Saul, tapi mereka diajak ke pendopo, diajak makan gitu. Dan mereka dikasih perlakuan spesial dari Samuel. Dia diberikan tempat utama di pendoponya. Terus setelah mereka makan, akhirnya mereka beristirahat dan pagi-paginya mereka bangun. Dan akhirnya Samuel mau mengantarkan mereka pulang gitu kan. Tapi sebelum mereka pergi, Samuel menyuruh Saul untuk memerintahkan bujangnya supaya dia jalan duluan. Jadi bujangnya disuruh jalan duluan karena Samuel dan Saul mau ngobrol dulu. Pas mereka tinggal berdua, mereka ngobrol-ngobrol tuh ya. Samuel bernubuat kepada Saul. Dia bilang ke Saul kalau misalnya dia bakal jadi raja dan dia bakal menyelamatkan bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Akhirnya suatu hari Samuel mengumpulkan
semua bangsa Israel menurut suku-sukunya untuk menugaskan Raja Israel. Namun pas dinobatkan, kan akhirnya dipanggil tuh Saul bin Kish. Nah, saat dipanggil Saul bin Kish, Saul ini tidak muncul sama sekali. Terus akhirnya orang bertanya-tanya, di mana Saul, di mana Saul? Dan akhirnya ada yang bertanya pula lah kepada Tuhan. Di 1 Samuel 10 ayat 22. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Adik-adik, Saul ini dia pemalu, dia bersembunyi di balik barang-barang seperti yang Tuhan telah katakan. Nah, di ayat 23, berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Benar-benar satu kayak udah disiapin buat menobatkan Raja Saul. Nah, jadi dia sembunyi kan. Nah, pas diketemuin, dia berdiri, dia paling tinggi dari antara semua orang di bangsanya itu. Di ayat 24, dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja! Dan akhirnya saat itu juga Saul dinobatkan menjadi raja. Adik-adik, seperti cerita tadi, Saul itu dipilih bukan karena kehebatannya, bukan karena fisiknya, tapi dia dipilih karena kerendahan hatinya. Nah, begitu juga dengan kita. Kita dipilih Tuhan sebagai anaknya bukan karena kehebatan kita, bukan karena fisik kita, tapi kita dipilih Tuhan karena kita bisa taat sama Dia, sikap kita yang mau menyerahkan diri kita kepada Dia. Tuhan juga memilih kita sebagai anaknya karena kasih karunia. Maksudnya kasih karunia itu apa sih, Kak? Maksudnya kasih karunia itu Tuhan tuh udah selamatin kita. Kita kan orang-orang yang berdosa kan, kita tuh udah kehilangan kemuliaan Allah. Dan gambar diri kita tuh sebelumnya udah rusak. Tapi karena Tuhan selamatin kita, nah kita bisa kembali jadi rancangan semula, jadi rancangan yang baik, yang mau dibentuk sama Tuhan. Jadi adik-adik tuh memang kita semua tuh sepantasnya harus percaya sama Tuhan. Kita harus memberikan diri kita sepenuhnya sama Tuhan. Nah, percaya sama Tuhan itu tuh udah wujud sebagai pengucapan syukur karena Tuhan telah memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita semua. Ingat ya adik-adik, bukan karena kehebatan, bukan karena fisik, tapi karena hati kita dan karena kasih karunia dari Tuhan. Oke? Kita semua tuh udah disiapin sama Tuhan rencana yang terbaik. Kita udah disiapin buat menjadi raja dan udah disiapin buat jadi anak-anaknya Tuhan. Jadi kita harus bersikap baik di depan Tuhan. Kita harus bersikap baik kepada semua orang dan kita harus bisa menjadi berkat. Oke, sekarang saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 6. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayo, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau misalnya udah hafal, jangan lupa rekam diri kalian ya, terus kirim ke grup WhatsApp Ortu Gereja Anak. Nah, karena udah selesai ceritanya sama ayat hafalannya, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Ayo, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, Kau telah menyertai kami Tuhan dari awal sampai akhir. Engkau tutup bungkus Tuhan supaya kami semua Tuhan bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau juga berkati Tuhan supaya setiap adik-adik sekolah minggu Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan, bisa terus berbuat baik Tuhan, bisa terus taat kepadamu Tuhan. Engkau berkati terus Tuhan mereka di sekolah Tuhan, mereka di rumah Tuhan, supaya mereka bisa menjadi berkat Tuhan, bisa menjadi sukacita Tuhan, bisa membawa damai sejahtera-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya mereka semua Tuhan, Kau nobatkan jadi raja Tuhan, Kau nobatkan Tuhan jadi anak-anak Kristus Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kondisi Indonesia Tuhan saat ini Tuhan, supaya Indonesia Tuhan bisa terus
Engkau lawat Tuhan, Engkau berikan hikmat Tuhan, Engkau musnahkan Tuhan setiap virus corona Tuhan yang ada Tuhan, supaya kami semua bisa balik ke aktivitas kami seperti biasa Tuhan. Engkau tutup bungkus Tuhan adik-adik yang ada di rumah Tuhan, Engkau berikan kesehatan Tuhan, Engkau berikan perlindungan Tuhan kemanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, Engkau sungguh baik. Haleluya, amin. Oke adik-adik, nah kita mau pisah nih. Jangan lupa kalian pakai masker terus ya. Terus cuci tangan yang rajin. Nah kalau misalnya tangannya masih kotor, jangan sentuh mukanya, oke? Tetap hati-hati ya semuanya. Bye-bye, God bless you.